الصلاة والسلام عليك يا ناشر الهدى. Berarti sedekah ada maunya boleh Ustadz ya? Lalu kita ada keinginan udang di balik batu begitu? Ya Allah, berkat sedekahku ini, bukakanlah pintu gua ini. Terbuka. Bahkan menyebutkan sedekahnya. Tentang hadis dalam Sahih Bukhari, 3 orang terjebak dalam gua. Tertutup pintu gua. Gua paling banyak di Jakarta. Gua. Lalu kemudian 3 orang terjebak. Yang satu berdoa, ya Allah, aku punya pembantu, gajinya nggak dia ambil, gajinya aku belikan kambing, kambingnya beranak pinak. Lalu ketika dia datang, aku katakan kepadanya, ambil ini semua untukmu. Kalau memang sedekahku ini karena engkau ya Allah, aku bermohon kepada engkau dengan sedekahku ini. Itu namanya doa tawassul. Bertawassul dengan sedekah. Terbuka pintu gua. Itu dalil boleh bersedekah karena ingin sesuatu dan mengucapkan sesuatu. Bahkan ada orang yang belum bersedekah. Tapi dalam mengucapkan kepada Allah, dia sebutkan, kalau anakku lulus, aku akan bersedekah 30 porsi anak yatim. Nazar tuh Nah, ya. tapi gini, Nazar. kalau kayak gitu bukannya jadi kayak, saya ngerasanya kok jadi kayak nggak ikhlas ya. Artinya doanya jadi ada syarat, sedekahnya ada syarat. Mau sedekah subuh misalnya karena sehat, mau sedekah subuh tadi karena supaya dapat rezeki yang berlimpah ruah. Gitu. Karena jodoh. Nah, karena supaya saya Amin, amin ya Allah. aminin. Nah, itu gimana tuh? Kok kayak nggak ikhlas dan ada syarat? Beragama ini bukan rasa-rasa. Tapi benar nggak menurut syariat. Oke. Selama ada dalilnya, maka kita laksanakan. Tapi bahwa ketika kita menganalisa, kok agama ini ada begini ya? Maka memang orang ini segmennya, memang ada level begini. Ada orang yang levelnya bakhil. Dia tawar-menawar dulu dengan Allah. Ya Allah, kalau lulus, gua kasih nih. Kalau nggak lulus, sorry ya. Nah, itu bakhil. Iya. Ada lagi model tipe orang yang ngungkit-ngungkit. Ya Allah, aku udah ngasih kemarin. Tolong kabulkan ya. Nah, ini level 2. Level yang paling tinggi, ini bukan punya aku. Aku nggak punya apa-apa. Jangankan hartaku ini, diriku pun milik engkau. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kuserahkan padamu semua ya Allah. Dan apapun yang mau kau berikan ke aku terima dengan ridho. Ini levelnya wali-wali Allah. Nah, Udah wali ya? gimana caranya supaya kita sampai di level wali itu? Artinya kan ya kita pasti harus napakin anak tangga dulu nih, Tot. S1 dulu. Ya. Lanjut S2, lanjut S3, lanjut profesor. Bertahap berproses. Bocil nih kadang nggak sabar. Mau langsung Pengen aja. kuliah aja gitu. Iya. Kalau ada yang pakai nagih janji Allah, Ustaz. Misalnya mereka bilang, kan di Al-Baqarah bilang nanam 1, numbuh sekian tangkai, Ya, numbuh 700 100 butir, misalnya. 700. Boleh nggak sih beribadah, beragama dengan hitungan matematika seperti itu? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah, orang yang berinfak di jalan Allah kamathali habbah, seperti 1 butir. Ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam 1 cabang ada 100, 200, 400, 500, 600, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dia melipat gandakan lebih. Apakah sebanyak itu Pak Ustadz? Saya sudah ngitung-ngitung kok nggak sebanyak itu Pak Ustadz. Karena yang kamu hitung adalah rezeki uang. Kalau tidak uang berarti bukan rezeki. Nominal ya. Padahal uang adalah rezeki terendah. Rezeki yang tertinggi istiqomah. Rezeki lagi anak soleh. Sehat. Rezeki lagi kesehatan. Rezeki lagi tapi karena salah ngitung. Saya sudah mencoba menghitung. Ternyata bagaimana supaya kita hitungannya benar? Pergi ke rumah sakit, lihat orang kena diabetes, lihat yang kena cuci darah, lihat yang jantung koroner, berapa dia yang keluar. Ada rezeki dalam bentuk datang harta yang baru, tapi ada rezeki dalam bentuk tertolaknya bala, terselamatkannya dari bala macam bencana dan musibah. Jadi kita yang namanya orang ngitung-ngitung ini, biasanya yang suka ngitung-ngitung kan anak kecil. Yang level rendah tadi ya. Nanti kalau kamu lulus, papa belikan handphone. Dia tagih. Mana? Padahal kalau dibayarnya dari mulai sejak dia kecil untuk membayar padahal dia cuma 6 pelajaran 1 semester minta handphone. Enggak apple to apple. Iya kan?
Tapi memang ada jenis manusia yang begini. Makanya jangan heran. Kenapa Islam itu menawarkan ada surga, ada ini. Padahal aku nggak mau itu. Aku maunya cuma ingin bertemu denganmu ya Allah. Oke. Bagi Sokrates, Aristoteles, Demokritos, bagi dia tidak menarik yang ada bidadari, yang ada. Karena penasaran tertinggi mereka adalah berjumpa dengan Tuhan. Betul. Makanya wujuhu yauma idzin nadhirah, pada saat itu wajah berkilau cahaya ila rabbiha nadhirah, ketika memandang Allah Subhanahu wa taala. Puncak penasaran mereka para filosof itu. Tapi umat Nabi Muhammad ini beragam dan Islam mengayomi semua ragam itu. Kalaulah diceritakan surga itu nikmat tertingginya adalah berjumpa Tuhan. Itu nggak terkunyah sama level yang nggak menarik banget surganya. Oke. Itu. Jadi yang nggak menarik menurut level ini, ketika diceritakan nikmat yang ini. Oke. Tapi bagi yang ini sangat menarik. Maka kita ibarat bertamu ke rumah orang. Tadi pergi kondangan ke rumah si Anu, nggak menarik banget makanannya. Nggak ada orkesnya. Nggak ada. Kenapa nggak menarik? Karena yang datang kakek-kakek dikasih kacang. Bagi dia yang menarik itu agar-agar. Oke. Karena nggak ada gigi. Jadi ketika kita melihat, nikmati aja yang sesuai untuk kita. Oke. Nah, makanya yang ada di depan ini yang sesuai untuk kita. Nikmati. Nah misalnya saya datang ke beliau, saya ngasih sedikit tapi mintanya banyak, masih boleh nggak sih Ustaz? Saya nitipkan ke tempat beliau. Kasih sedikit, habis itu minta sama Allah. Banyak. Mintanya banyak sekali. Sedekahnya hanya 2.000, cukup untuk parkir. Toilet pun udah 3.000 sekarang. Mintanya sama Allah begitu begini. Allah Subhanahu wa taala la yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amal. Terus masuk surga itu karena apa? Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih, karena rahmat Allah. Iya. Allah melihat hambanya itu bukan karena sedekahnya itu, bukan karena sholatnya itu, tapi karena dia sedang menjolok kasih sayang Allah supaya jatuh. Jadi sebenarnya ketika kita sedang sholat, Rabbil firli warham, rahmati aku. Kita ini pun ada karena rahmat Allah. Inna lillahi mi'ata rahmatin. Allah punya 100 rahmat. Yang 99 dia genggam, nanti dia berikan di akhirat. Yang satu dia turunkan, itulah berebut antara kita dengan ular sawah. Berebut antara kita dengan burung elang. Berebut antara kita dengan singa. Tidak ada induk singa memakan anak singa. Kenapa? Dia dapat rahmat. Tapi ada perempuan yang memasukkan anaknya ke dalam kresek, dia buang ke kali. Dia punya akal, tapi tidak punya hati. Waktu rebut-rebutan otak, si perempuan ini dapat. Singa nggak dapat. Tapi dia dapat rahmat. Ini nggak dapat rahmat. Yang lebih mengerikan lagi, waktu Tuhan bagi-bagi otak, nggak hadir. Absen. Oke. Tapi kalau misalnya Kang Maman mau sedekah ke Mas Ali gitu ya, ke yayasannya. Sebenarnya mendingan sedekahnya itu setiap hari tapi jumlahnya tidak terlalu banyak, atau kita kumpulin dulu nih supaya kelihatan besar. Nah, misalnya seminggu nih, kita kasih dalam seminggu, tapi udah kita tabung dulu di rumah misalnya, atau setiap subuh aja rutin. Sedekah 1.000 sehari. Ya. 1 bulan 25.000. Loh kok 25? Tanggal merah nggak dihitung. Oke. Iya kan? Satu yang lagi iklannya bersedekahlah 30.000. Otak kita ini sudah terbiasa dengan bonus. Sudah terbiasa dengan angka kecil. Maka ketika mendengar 1.000 sehari, dia akan pilih 1.000 sehari. Padahal nominalnya sama. 1.000 sehari dengan, jadi kita ini sebetulnya proses pembiasaan diri.